Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Gabriel Sinaga dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 2408100008. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan belajar tentang belajar proyek sederhana di Python. Sebelum ke proyek sederhana, kita harus mengerti dulu pengertian dari apa sih itu proyek sederhana. Jadi pengertian dari proyek sederhana itu adalah pendekatan yang sangat efektif untuk memperdalam pemahaman tentang bahasa pemrograman. Dan sekaligus juga di dalam proyek sederhana ini kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti program yang bisa digunakan untuk penjumlahan seperti kalkulator. Kalau kita artikan ke dalam bahasa sehari-hari atau bahasa yang biasa kita gunakan, kita di sini akan belajar dari kode program yang sudah ada dan modifikasinya atau membuat ulang kode program dari program yang kita pelajari tersebut. Jadi di sini akan kita bahas beberapa proyek sederhana. Ada 4 proyek sederhana yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah kalkulator. Di sini sudah ada kode program dari kalkulator. Sini kan kita akan mempelajari strukturnya yang dinamakan, kita akan belajar dari proyek sederhana. Jadi kita akan mempelajari strukturnya. Yang pertama di sini ada def yang berarti definisikan fungsi. Def ini berarti fungsi kalkulator. Yang pertama dipanggil fungsi kalkulator. Print kalkulator sederhana yang berarti kita akan mencetak atau menampilkan kalkulator sederhana, atau ini kita bisa sebut judulnya atau header. Selanjutnya di sini ada opsi untuk pemilihan operasi. Kita beri tanda pilih opsi. Jika di sini ada if, jika pilihan atau syarat yang harus dipenuhi. Jika di sini diperiksa pilihan pertama, 2 atau 3, jika salah satu dari pilihan ini dipilih atau dimasukkan, maka akan keluar opsi masukkan angka 1 atau angka pertama dan angka kedua. Jika pilihan pertama, maka angka 1 bisa ditambah dengan angka 2 dan hasilnya bisa dikeluarkan dengan hasil penjumlahan. Itu juga dengan syarat kedua, jika tidak ditambah, maka syarat kedua akan dijalankan. Jadi di kalkulator itu ada syarat-syarat yang harus memenuhi. Di bawah ini fungsi untuk memanggil fungsi. Jadi fungsi yang kita kenalkan di atas dengan variabel kalkulator, otomatis di bawah juga harus dipanggil kalkulator. Di sini ada else atau pilihan yang biasanya kita gunakan untuk pilihan terakhir atau syarat terakhir. Jika angka yang dimasukkan bukan pilihan pertama, pilihan kedua, atau ketiga, atau keempat, maka pilihan tersebut tidak valid atau tidak ditemukan. Dengan syarat angka yang dimasukkan untuk pembagian tidak boleh 0. Kalau untuk pembagian ya kawan-kawan, itu tidak boleh sama dengan 0. Tetapi untuk penjumlahan pengurangan itu diperbolehkan. Terkhusus untuk pembagian itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada di tebak angka. Selanjutnya kita bahas tebak angka untuk proyek sederhana tebak angka. Yang pertama akan kita definisikan fungsi tebak angka. Di kode program baris kelima, komputer akan mengacak angka dari 1 sampai 100 atau angka rahasia yang akan kita tebak. Jika berhasil, kita akan mendapatkan pesan selamat Anda menebak angka dengan benar dalam beberapa percobaan, tergantung percobaan yang kita lakukan. Jadi kita akan membaca program ini mulai dari atas, bisa juga sebenarnya dari bawah, tapi kita akan membaca baris per baris. Jika ini untuk judulnya langsung tercetak, di sini mungkin tidak ada memiliki kesusahan karena ini hal paling mendasar. Tidak ada syarat yang harus memenuhi, tidak ada kode yang harus ditambahi. Kita langsung saja ke syaratnya, while atau perulangan. While tebak
tebak tidak sama dengan angka komputer. Maksudnya di sini kita akan mengulang tebakan tersebut jika angka yang kita tebak tidak sama dengan angka yang diacak oleh komputer, yaitu angka antara 1 sampai 100 tadi yang diacak di angka sini di baris kelima tadi. Kita akan mengulangnya lagi di tebak angka. Kita akan masukkan angka berapa yang akan kita tebak. Kita masukkan 30, ternyata tidak benar. Kita akan coba lagi, akan kembali ke sini, kita ulangi lagi, kita masuk ke perulangannya lagi. Jika syaratnya belum memenuhi, akan keluar pesan angka yang kita tebak terlalu rendah. Kalau angka yang kita masukkan terlalu tinggi atau terlalu besar, pesannya akan keluar tebakan Anda terlalu tinggi. Jadi kita bisa mencoba lagi sampai berhasil, sampai ke percobaan yang keberapa. Di bawah ada pemanggilan untuk fungsi tebak angka. Di sini ada escape value error. Maksudnya di sini kalau angka yang kita masukkan itu huruf, tidak angka, berarti dia akan keluar pesan masukkan angka yang valid. Atau kita masukkan angka yang terlalu banyak atau kita masukkan huruf, maka akan pesan yang akan keluar itu masukkan angka yang valid. Selanjutnya kita akan membahas proyek sederhana tentang konversi suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita langsung saja ke proyeknya. Di sini ini untuk header atau judulnya, ini akan langsung di bagian paling atas. Yang pertama itu lagi sama dengan Y, atau ini adalah sebenarnya variabel lagi ini untuk menampung jika kita ingin mengulangi atau mengonversikan suhu lebih dari satu suhu, atau maksudnya seperti ini kawan-kawan. Kita belum selesai di dalam pengonversian suhunya, ada suhu yang lain ingin kita konversikan. Jadi kita ada pilihan nih. Jika kita memilih Y, maka akan diulang dari tahap memasukkan suhu dalam satuan Celsius dan akan dikonversikan ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. While ini untuk perulangan, while lagi sama dengan Y, or lagi sama dengan Y, maksudnya while kita ulang, perulangan itu akan berlangsung selama kondisi kita memilih Y besar atau Y kecil. Suhu plot, masukkan suhu. Di sini kita diminta untuk memasukkan suhu dalam satuan Celsius. Baris kelima untuk rumus Reaumur, dan keenam untuk rumus Fahrenheit, ini untuk rumus Kelvin. Selanjutnya di sini kita akan mencetak atau menampilkan hasil dari suhu yang sudah kita konversi. Kita print, kita panggil variabel suhu untuk menampilkan suhu yang kita masukkan dalam satuan Celsius, dan akan dikonversi dalam Reaumur. Kita panggil variabel Reaumur yang ada di baris kelima dan akan dicetak dalam satuan Reaumur. Begitu juga dengan Fahrenheit, begitu juga dengan Kelvin. Dan untuk baris ke-12 ini berhubungan dengan baris kedua tadi, sudah saya jelaskan sebelum lanjut ke bawah tadi. Jadi ini untuk sebagai kondisi yang dimana user atau pengguna dapat melakukan perulangan untuk konversi suhu selama kondisi memenuhi syarat atau kondisi yang dipilih adalah Y. Selanjutnya adalah palindrom. Maksud dari palindrom ini, bacaan yang dibaca dari depan sama dengan dibaca bacaan yang dari belakang. Seperti nababan dibaca, kalau dipalindromkan juga dibaca nababan, radar dipalindromkan juga radar, taat dipalindromkan juga taat. Kita langsung saja ke kode programnya. Sini ada variabel kalimat untuk menampung kalimat yang akan kita masukkan. Sini ada A sama dengan list. Jadi kalimat yang kita masukkan itu akan diubah menjadi list atau dimasukkan ke dalam list. Maka di sini kita panggil variabel kalimat A reverse. Jadi kalimat tersebut akan dipisah-pisah, di reverse ke dalam list tadi. B join A. Jadi kalimat itu sudah dimasukkan ke dalam list, akan dijoinkan kembali atau digabungkan kembali dalam variabel B.
if kalimat, jika kalimat sama dengan B, maka kalimat adalah palindrom. Jika bukan, kalimat itu bukan palindrom. Jadi di sini kita jalankan saja. Kita run. Untuk prosesorannya agak sedikit lama karena kita menggunakan aplikasi offline, mungkin ada sedikit gangguan di perangkat yang saya gunakan. Masukkan sini Nababan. Nababan adalah palindrom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya minta maaf karena saya juga sembari belajar. Jika ada saran dan komentar, bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa mendukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe.